Setiap hari, mulai dari pagi hari sampai dengan malam hari, kita sering melakukan kegiatan atau aktivitas. Baik itu melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu, seperti membaca buku, membuat kue, memasak untuk keluarga, melayani tamu, atau lain sebagainya. Agar dapat melaksanakannya dengan baik, diperlukan petunjuk-petunjuk agar dapat dilakukan dengan baik dan benar. Nah, istilah dalam petunjuk-petunjuk tersebut adalah biasa kita sebut dengan trik, tips, langkah-langkah, resep, ataupun istilah lainnya. Namun, kita sebut saja semuanya itu dengan sebutan prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Eva Yuliani. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana tadi Ibu jelaskan di awal video, kita akan membahas tentang teks prosedur. Pada pembahasan kali ini, teks prosedur dibagi menjadi 3 bagian pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari teks prosedur. Yang kedua, sistematika teks prosedur. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan teks prosedur. Siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Ayo kita mulai ke yang pertama. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ingat, dalam teks prosedur ada 2 kata kunci, yaitu melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Teks prosedur penting kita pelajari karena ini banyak digunakan di media sosial, media elektronik, media cetak, dan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam produk makanan, contoh sederhananya mie instan. Dalam kemasan mie instan, di sana ada petunjuk untuk membuat mie instan tersebut agar menjadi mie instan yang enak sesuai yang diinginkan. Nah, itu merupakan salah satu contoh teks prosedur sederhana. Atau di masa pandemi ini kalian banyak mungkin membaca di berbagai media, contohnya langkah atau prosedur mencuci tangan sesuai dengan standar WHO. Nah, itu adalah salah satu contoh teks prosedur juga. Sudah paham kan apa teks prosedur itu? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang kedua. Sistematika teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Kita bahas yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dibuat dan motivasi dalam melakukannya. Contohnya, langkah-langkah adalah berisi langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dengan urut secara bertahap sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini sifatnya opsional. Paham kan apa yang dimaksud dengan opsional? Opsional itu bisa ada ataupun bisa tidak ada dalam teks prosedur. Tapi kalian harus tahu dulu, penegasan ulang itu apa? Penegasan ulang adalah simpulan atau penekanan kepada si pembaca agar prosedur yang
prosedur yang dibuat itu dilakukan sesuai urutannya atau sesuai langkahnya, atau bisa juga berisi penekanan manfaat atau keuntungan yang didapatkan apabila prosedur tersebut dilaksanakan. Nah, itu adalah sistematika prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada 5 kaidah kebahasaan teks prosedur yang akan Ibu bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Teks prosedur biasanya banyak menggunakan kalimat imperatif. Apakah kalimat imperatif itu? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Kalimat yang mengandung makna meminta atau memohon seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan akhiran i, akhiran kan, dan partikel lah. Contohnya seperti ini. Lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua adalah teks prosedur biasanya banyak menggunakan kata teknis. Kata teknis adalah kata istilah yang berkaitan dengan konteks tertentu. Misalnya dalam bidang kedokteran, teknis atau kata teknis ataupun istilah yang sering digunakan biasanya resep, terus dosis, hipertensi. Nah, itu istilah-istilah atau kata teknis yang digunakan dalam bahasa kedokteran. Berbeda dengan mungkin kata teknis dalam bidang pertanian. Ada yang tahu kata teknisnya apa saja? Ya, betul. Mungkin kalian tahu ya kata teknis dalam bidang pertanian. Yang ketiga yaitu teks prosedur biasanya banyak menggunakan konjungsi penambahan. Seperti selanjutnya, setelah itu, serta, dan. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan yang ketiga. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah biasanya banyak menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini bertujuan agar si pembaca mau melaksanakan atau melakukan prosedur tersebut dengan baik. Contohnya seperti ini. Jika prosedur ini dilaksanakan dengan baik atau sesuai urutannya, maka hasilnya akan maksimal. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat persuasif. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir pada teks prosedur adalah apabila teks prosedur tersebut berupa resep atau penggunaan alat tertentu, biasanya diperlukan penjelasan atau gambaran terperinci tentang alat atau benda yang akan digunakan atau bahan yang akan diperlukan. Biasanya gambaran terperinci itu berupa ukuran, jenis, dan warna atau bisa juga komposisi. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan materi tentang teks prosedur pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian. Dan Ibu mohon support dari kalian untuk mensubscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi akan materi yang baru. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.